Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda kini berada. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan yang baik ini bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat LC semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tambahkan keberkahan, tambahkan kesehatan, keistiqomahan, dan tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan acara atau agenda kita yang berbahagia kali ini. Baik, untuk materi yang kita akan sampaikan terkait atau temanya tentang pondasi kepercayaan di dalam agama Islam. Selama ini kan berseliweran ya di masyarakat kita ya, ketika kita membaca info-info tentang kepercayaan, bahkan tidak sedikit menyebar luas di tengah masyarakat Islam atau umat Islam kepercayaan mungkar. Percaya kepada sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan, membawa keselamatan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya pada hewan tertentu ya, dia bisa memberikan kelancaran rezeki. Percaya kepada benda-benda tertentu yang dianggap mistis atau gaib, itu bisa memberikan kekuatan dan lain sebagainya. Banyak. Atau percaya pada waktu dan hari atau bulan tertentu itu membawa kesialan. Nah, bagaimana di dalam Islam seorang muslim membangun kepercayaannya ya? Islam adalah agama yang dibangun di atas pondasi akidah yang bersumber dari apa? Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi semua kepercayaan umat Islam atau seorang muslim harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan haram baginya membangun akidah dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Baik itu adat istiadat, ya, dongeng, mimpi, terkadang apa? Keyakinan itu dibangun dari dongeng-dongeng asatir al-awwalin, yaitu dongeng-dongeng terdahulu yang tidak jelas asalnya, yang tidak jelas benar dan salahnya, dan kebanyakan hanyalah kedustaan. Ya, mereka yakini, mereka pegang kuat, bahkan yang menyelisihinya itu dianggap melakukan satu hal yang tidak baik. Bahkan melanggar adat yang begitu besar yang harus dihukum dan lain sebagainya. Atau segala sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi sumber utama keyakinan atau akidah ya, kepercayaan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kita pegang yang pertama kali.
Segala yang datang dari apa saja di dalam Al-Quran kita terima. Meskipun itu tidak masuk akal kita. Ya, kita merasa ini kok kayaknya nggak masuk akal. Itu urusan nanti. Amanna billah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab akal kita terbatas. Ya, akal kita terbatas, ya, ilmu kita terbatas, tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada hambanya melalui ayat-ayat Al-Quran itu sudah bisa dipastikan, ya, bahwa itu adalah kebenaran yang sifatnya mutlak. Ya, tidak mungkin ada kesalahan di dalam Al-Quran. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulnya tidak boleh diukur dengan akal manusia. Ya, kalau ini kira-kira nggak masuk akal, kita tolak gitu kan. Misalnya terkait, ya, iman bil ghaib, pondasi kepercayaan terhadap iman bil ghaib, ya, beriman kepada hal-hal yang gaib, yang indera kita tidak bisa melihat secara langsung, yang telinga kita tidak bisa mendengar secara langsung, yang pikiran kita tidak bisa menjangkau. Tapi itu dikabarkan di dalam Al-Quran dan kita diminta hanya untuk mengimani saja, tidak untuk melogikakannya. Azab kubur misalnya, nikmat kubur misalnya. Ini bagian terpenting dari pondasi kepercayaan di dalam Islam. Bahkan termasuk rukun iman, ya, rukun iman, ya, yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan. Ada iman kepada Allah, kepada malaikat, ya. Ini hal-hal yang gaib. Kemudian kepada hari kiamat, ya kan? Kita belum bisa untuk melihat secara langsung. Tapi itu kebenarannya sifatnya mutlak. Walaupun akal kita tidak bisa menjangkau. Misalnya alam kubur atau alam barzah. Itu tidak bisa kita lihat dengan kita menggali kuburan, ya, terus kita saksikan di situ ada tulang-tulang yang berserakan. Tidak seperti itu. Jadi itu alam yang lain. Begitu juga nanti hari kiamat, surga dan neraka, ya, nikmat di surga dan azab di neraka itu sifatnya masih gaib. Kadang ada hadis-hadis atau ayat-ayat yang Allah cuplik, ya, berikan cuplikannya, kabarkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi ibrah, peringatan, ya, kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam arti sampai dimanapun ketidaksanggupan manusia mencerna dengan otak dan akal, semuanya yang datang dari Allah dan Rasulnya harus tetap diimani. Ya. Berbeda halnya dengan kepercayaan yang sifatnya batin. Tidak ada sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya kalau di zaman jahiliyah, sahabat sekalian, ketika seorang ingin safar, bepergian, mereka bertatayur. Tatayur itu asalnya menjadikan perilaku burung. Mereka mempunyai burung kemudian diterbangkan. Ya, kalau mengarah ke kanan, oke, ini pertanda kebaikan. Kalau mengarah ke kiri, kesialan. Diulang lagi sampai 3 kali. Ya, kalau 2 kali ke kanan berarti oke. Kalau 2 kali ke kiri tidak jadi. Karena apa? Karena diyakini akan ada kesialan. Kalau di tempat kita misalnya, ya, ada orang kalau mau safar, mau bepergian, lewatlah di sebuah jalan ada ular yang nyebrang lewat. Ya emang ularnya lagi nyebrang, lagi lewat gitu kan. Nah itu kalau orang yang punya keyakinan mitos, wah ini alamat atau tanda kesialan. Sehingga jangan deh. Nanti kalau teruskan pasti celaka begini dan begini. Innallaha inda dzanni 'abdi bi. Ya benar, kadang celaka karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita menduga, menyangka selamat, ya insya Allah. Nomor 13 misalnya, baik itu tempat duduk nomor 13, baik itu lantai, ya, atau kamar nomor 13, itu tanggal 13 itu seringkali diyakini membawa kesialan. Bukan hanya di Indonesia, ya, di masyarakat dunia ini tersebar luas. Ya, bulan Suro di masyarakat Jawa misalnya, ya, diyakini sebagai bulan yang mistis.
Kalau orang menyelenggarakan hajat di bulan itu akan misalnya mendapatkan kesialan, keburukan. Dan ini masih banyak tersebar, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sebagai seorang muslim dilarang mempercayai atau meyakini khurafat-khurafat tadi ya, mitos-mitos ya, ajaran-ajaran leluhur yang tidak ada dasarnya dan bertentangan. Nah, ini yang penting, bertentangan dengan apa? Syariat Islam. Ya, kenapa kok bertentangan? Karena di dalam Islam kebaikan ya dan keburukan itu apa? Hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Biyadikal khair. Bahwa di tangan Allah lah itu apa? Kebaikan. Allah memberikan keburukan ya, kebaikan itu Allah yang atur. Bukan berasal dari hewan atau hari atau bulan atau benda sesuatu. Tidak, tapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dongeng-dongeng yang diyakini oleh masyarakat tertentu yang bertentangan dengan Islam. Sekali lagi yang bertentangan. Islam tidak mengharamkan ada dongeng gitu ya, cerita itu kalau benar ya tidak bertentangan dengan Islam ya diambil, nggak masalah. Ini yang kita bahas adalah berbagai macam kepercayaan atau mitos ya yang itu apa? Bertentangan dengan agama Islam ya. Kemudian pantangan, larangan tertentu ya. Kalau misalnya mau lewat di mana itu pohon besar yang pohon beringin misalnya, pohon beringin besar harus bunyiin klakson gitu kan, atau ngucapin izin dulu kepada yang nunggu tempat di situ ya. Kenapa nanti diganggu? Nah, kalau kita justru malah tunduk kepada jin dan setan, kita tidak mengingkari adanya jin dan setan yang mengganggu manusia, memang ada ya. Tapi kita tidak boleh takut ya. Kita sudah diberikan senjata yang sangat hebat dari bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir, doa-doa ya. Itu sangat mujarab sekali, tidak perlu kita takutkan gitu ya. Kalau kita takut kepada mereka ya kita diperdaya. Inna syaitana lakum aduun mubin. Setan jadi musuh yang nyata bagi kita. Bahkan mereka diberikan kemampuan untuk menggoda manusia, menampakkan dengan hal-hal yang sifatnya buruk dan menakutkan manusia sehingga manusia bisa mengabdi, melayani permintaan setan yang kebanyakan menjuruskan manusia kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepertilah halnya lagi adalah ya, pemujaan ya, memuja kepada hewan-hewan di dalam Islam tidak dibolehkan. Apapun hewannya. Ya, di dalam Islam tidak boleh menyembah kepada sapi, kepada kerbau, kepada tikus. Mungkin ada juga ya yang mengkultuskan tikus kepada segala macam hewan. Ya, tidak. Di dalam Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ya. Atau benda-benda pusaka. Benda-benda tertentu, keris misalnya, kita nggak nyalahin kerisnya ya. Kalau keris kan ada unsur budayanya, atau kalau di di Jawa Barat seperti Bogor ada kujang, mungkin di tempat lain ya Kalimantan ada mandau gitu, dan macam-macam lah, ada celurit kalau di Madura, setiap daerah punya itu ya. Kadang dikeramatkan oleh orang-orang tertentu ya, diyakini itu membawa keberkahan atau bisa menjadi sarana kebal. Sekarang kan yang namanya ilmu kebal itu kan lagi viral ya, orang itu bisa kebal ditembak, kebal dibacok ya, ima pakai trik ya, atau mungkin dengan bantuan setan gitu ya, suruh membuktikan seringkali tidak bisa, tidak berani ya. Jelas itu kalau tidak pakai trik ya, ada triknya bisa dipelajari gitu kan. Atau dengan bantuan jin juga bisa, dengan bantuan jin, dengan sihir itu bisa. Nah ini di dalam Islam kita menghindari hal-hal yang menjuruskan kepada perilaku-perilaku, kepercayaan yang bertentangan dengan Islam atau pada roh benda mati. Di dalam Islam ini ya, berbagai macam kepercayaan kepada animisme, dinamisme, meyakini bahwa roh
itu bisa kembali lagi ke manusia atau bereinkarnasi, ya, berubah menjadi bentuk lain, ya jelas itu di dalam Islam tidak ada dasarnya bahwa roh seorang muslim itu kalau sudah wafat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kembali lagi ke dunia. Mereka akan berada di alam barzah, ya, sebagian roh arwah itu berada di surga gitu kan. Wallahu taala alam, ya. Jadi tidak kembali lagi 40 hari gitu dan lain sebagainya, atau menjelma menjadi jin atau setan yang mengganggu manusia, itu bukan adalah tadi, ya, setan atau jin yang ingin menggelincirkan manusia. Ya, ramalan-ramalan, perdukunan, ya, di dalam Islam jelas, ya. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, kahin, au arrafan, atau peramal yang menebak, bisa ini yang mencuri fulan nanti akan terjadi hari kiamat, ramalan-ramalan itu dan lain sebagainya. Man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan, oh iya ramalannya benar, oh iya itu mantra-mantranya kemudian itunya benar, ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa agama Islam, syariat Islam, ya. Dan perdukunan itu sudah zaman Fir'aun sangat maju sekali sampai sekarang. Ya, jangan dikira hanya sekarang, di zaman Fir'aun itu dukun-dukun, tukang sihir itu banyak sekali, dipelihara oleh rezim Fir'aun, ya, bahkan diundang, dimuliakan, ujung-ujungnya nyari uang gitu kan. Tapi qadarullah, ya, mereka ternyata tidak mampu berhadapan dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak yang taubat gitu kan. Taubat ketika melihat mukjizat, karena mereka menipu sebenarnya, ya, menipu dengan trik-trik mereka, dengan sihir-sihir mereka. Tukang sihir itu, ya. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini pondasi akidah sangat penting. Sebab kalau kita meyakini keyakinan menjadi akidah, ya, yang kita yakini tidak ada dasarnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, bisa membatalkan tauhid kita atau mengurangi kesempurnaan tauhid kita, ya. Kalau itu jelas-jelas misalnya mengandung kesyirikan akbar, ya bisa membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting karena kita hidup di zaman sekarang, meskipun zaman modern, yang namanya kepercayaan mungkar, kemudian mitos-mitos, ya, tersebar sangat luas, bahkan masih banyak yang mereka meyakininya, bahkan mereka yang mengaku seorang muslim sekalipun, ya. Kita harus ingat bahwa kepercayaan di dalam Islam adalah termasuk al-iman bil ghaib. Ya, kita bangun pondasi kepercayaan atau akidah ini, itu bagian dari al-imanu bil ghaib, ya. Dan iman kepada al-ghaib, ya, termasuk hari akhir, ya, hari kiamat, ya, itu termasuk salah satu rukun iman, ya, dan menjadi salah satu akidah pokok dari setiap nabi dan rasul di setiap masa. Jadi bukan hanya umatnya Nabi Muhammad SAW saja, tidak. Setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajarkan kepada umatnya untuk beriman kepada yang gaib yang Allah sebutkan. Tentu yang gaib ini tidak ada manusia, ya, ataupun malaikat yang mengetahuinya. Makanya kalau ada orang yang mengaku bisa menebak-nebak atau meraba-raba perkara yang gaib, itu jelas, ya, maka, ya, itu adalah termasuk tauhid. Tauhid itu yang melampaui batas. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, ani'budullaha wajtanibut tauhid, ya. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah tauhid. Di antara makna tauhid itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu mereka yang mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini adakah di zaman kita? Bukan sebenarnya bukan adakah, ya, tapi banyak, saking banyaknya orang ngaku-ngaku bisa mengetahui perkara yang gaib.
Nah ini apa? Harus kita waspadai semuanya ya, bahwa iman kepada yang gaib itu sangat penting. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang oleh Allah Subhanahu wa taala dikabarkan ya kepada nabi dari kalangan utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah marra bi qabraini. Beliau pernah melewati 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab sekarang. Tahu dari mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 penghuni kubur ini sedang diazab. Ini apa dikabarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, illa manir tadhamir rasul, yang Allah ridhoi. Wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Tidak diazab kecuali perkara yang besar gitu. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Penghuni kubur yang pertama dulu ketika hidup suka nyebar namimah, adu domba. Namimah, adu domba. Adu domba itu fitnah, provokator. Datang ke kelompok 1 ngomongnya kelompok 2 itu pengen nyerang. Datang ke kelompok 2, 1 pengen nyerang, padahal nggak jadi apa-apa. Atau ke kampung 1 ya, ada di sana orang yang songong, anak muda pengen ini ngumpulin pasukan ini juga. Akhirnya apa? Terjadi pertikaian, pertumpahan darah. Namimah. Datang ke ormas ini ya, ngomporin begini, ke ormas itu ngomporin begitu, ke jamaah ini ngomong begini, ke jamaah itu. Itu namanya namimah. Naudzubillah. Adu domba. Kita sebagai bangsa Indonesia ya seharusnya mengambil ibrah bahwa pecahnya, runtuhnya, kalahnya bangsa Indonesia karena politik adu domba. Dulu Belanda penjajah ya, itu mereka mengadu domba antar etnis, antar suku ya, antar kelompok, sehingga kita lemah, terpecah. Makanya apa? Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah gitu ya. Wa amal akhar fakana la yastatiru minal baul. Yang kedua, ini diazab karena apa? Tidak membuat penutup atau batas ketika buang hajat, atau tidak menutup dari pandangan manusia. Jadi kencing di tempat umum, lihat ya, buka aurat di tempat umum ya. Kencing tidak ada batas sehingga terciprat ke celana atau baju. Sehingga apa? Kalau bajunya kena najis ya sholatnya tidak sah. Ya 2 hal ini kan Allah kabarkan kepada Nabi SAW ya. Yang pertama namimah tadi menyebabkan pertumpahan darah. Karena pertama kali yang diadili Allah dan manusia ya, antara Allah dan manusia, sesama manusia itu sholat ya. Antara Allah dan manusia yang pertama ditanya itu sholat. Kalau manusia sesama manusia itu masalah darah. Sebabnya namimah. Ya, maka berhati-hati kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada yang tahu tentang yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga nggak tahu tentang hari kiamat. Dalam hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW tentang ditanya tentang terjadinya hari kiamat, ya, beliau Nabi Muhammad menjawab mal mas'ulu anha bi'alama minasail, bahwa Nabi Muhammad itu Sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Dua-duanya nggak mengetahui. Kalau ada ramalan-ramalan kepercayaan bahwa terjadi kiamat bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, itu jelas dusta. Dusta itu tidak perlu kita risaukan, tidak perlu kita gelisahkan. Ya, karena ini termasuk yang gaib. Sebagai seorang muslim kita harus bangun kuat itu akidah atau kepercayaan kita dari Al-Quran dan As-Sunnah ya. Barang siapa ya yang berkeyakinan bahwa dirinya atau orang lain bisa mengetahui hal gaib ya, atau meyakini segala keyakinan yang bertentangan dengan Islam, berarti dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meyakini tadi hal-hal yang bertentangan dengan Islam, bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ya, bisa mengetahui apa yang terjadi di alam kubur ya.
padahal dia bukan nabi. Ya, atau mengetahui nerawang-nerawang yang gaib, yang kebanyakan adalah ya tadi kabar-kabar dari setan. Kalau sekali benar itu sudah nanti ya ratusan kali dusta, itu dicampur dengan 100 bahkan 1000 kali kedustaan. Ya, makanya apa? Kita tidak perlu untuk mempercayai, meyakini hal-hal tersebut. Sebagai seorang muslim, mari kita jaga akidah kita gali kembali, kita kaji kembali ya tentang Islam, tentang hal-hal yang gaib dalam Islam apa saja, terutama terkait atau tersangkut dengan rukun iman kepada Allah. Ini kalau kita kaji itu sangat dalam dan luas sekali sisi aspek yang akan kita dapatkan, rincian yang akan kita dapatkan. Iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, dari nama-nama, tugas-tugasnya, ya, kemudian nanti berbagai macam athar atau pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Begitu juga iman kepada hari kiamat. Ini juga termasuk hal yang gaib. Rangkaian dari hari kiamat ya tidak alam barzah. Peristiwa-peristiwa yang sangat banyak dan panjang, mulai dari alam barzah, hari kiamat, kemudian ada mahsyar, ada sirat, ada hisab, ada mizan, macam-macam. Ya, baru nanti surga dan neraka. Ini bagian pondasi kepercayaan. Segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Islam, mari kita yakini. Meskipun hal tersebut tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari berbagai macam khurafat, mitos, ya, kepercayaan, ya, atau hal-hal apa saja yang bertentangan dengan Islam, mari kita bersihkan, kita buang, kita kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi muslim yang lurus, mustaqim, sesuai yang Nabi dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajarkan kepada kita, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna dan totalitas. Jadi membangun akidah dengan sempurna. Tidak muslim kok akidahnya, KTP-nya muslim tapi akidahnya klinik, akidahnya mistis, akidahnya dukun, segala macam akidahnya paranormal. Ini muslim apaan? Ya, jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencari dalil pembenaran, padahal ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut sangat banyak sekali. Nah, ini para sahabat yang mudah-mudahan dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkait tentang pondasi kepercayaan di dalam Islam, pada intinya adalah harus kita kembalikan, harus bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah yang sahih. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.